Hai teman-teman, isu tentang tunjangan rumah untuk anggota DPR kembali ramai dibicarakan dan banyak yang punya pendapat berbeda. Ada yang bilang tunjangan ini penting supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Tapi banyak juga yang nggak setuju, apalagi sekarang ekonomi lagi susah. Nah, yang jadi pertanyaan, seberapa penting sih tunjangan rumah ini buat anggota DPR? Apakah sudah adil buat rakyat kalau mereka dapat fasilitas ini? Di video kali ini, kita akan bahas tuntas tentang tunjangan rumah DPR. Kita akan kupas dari berbagai sisi, mulai dari kepentingannya, penggunaan uangnya yang harus jelas, sampai pengaruhnya ke kinerja mereka. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang tunjangan rumah, ada satu hal penting yang harus kita sepakati, transparansi. Kita semua berhak tahu kondisi sebenarnya dari anggota DPR, termasuk kondisi keuangan dan aset mereka. Makanya, audit aset dan kekayaan anggota DPR itu penting banget sebagai langkah awal. Audit ini harus dilakukan secara menyeluruh, independen, dan transparan. Hasilnya nanti akan jadi patokan untuk menentukan siapa saja anggota DPR yang benar-benar butuh tunjangan rumah. Tunjangan ini seharusnya diprioritaskan untuk anggota DPR yang berasal dari luar Jakarta dan belum punya rumah di ibu kota. Mereka ini kan yang sebenarnya butuh tempat tinggal selama bekerja di Jakarta. Sementara itu, anggota DPR yang sudah punya rumah di Jakarta tentu saja nggak perlu lagi dikasih fasilitas tambahan kayak rumah dinas atau tunjangan perumahan yang besar. Dengan begitu, uang negara bisa dipakai lebih hemat dan lebih adil. Daripada mengalokasikan anggaran untuk tunjangan rumah, pemerintah seharusnya lebih fokus untuk memaksimalkan penggunaan rumah dinas yang sudah ada. Data menunjukkan bahwa masih banyak rumah dinas anggota DPR yang kosong atau tidak ditempati. Kalau alasannya karena kondisinya sudah tidak layak, ya sebaiknya diperbaiki saja dengan anggaran yang wajar dan tidak berlebihan. Perbaikan ini bahkan bisa dilakukan dengan uang pribadi anggota DPR, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab mereka dalam menggunakan fasilitas negara dengan bijak. Bayangkan teman-teman, kalau anggota DPR kita bersedia untuk ikut andil dalam merawat dan memperbaiki rumah dinas mereka, pasti akan jadi contoh yang baik buat kita semua kan? Memaksimalkan penggunaan rumah dinas yang sudah ada bukan hanya akan mengurangi beban pengeluaran negara, tetapi juga menunjukkan komitmen para anggota DPR dalam bekerja tanpa harus bergantung pada fasilitas mewah. Teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir, apa yang terjadi kalau kita terus-menerus memanjakan para pejabat, termasuk anggota DPR, dengan berbagai fasilitas mewah? Tentu saja, mereka akan merasa nyaman dan terlena. Tapi sayangnya, kenyamanan yang berlebihan itu seringkali bikin mereka kurang peka. Ketika seseorang hidup dalam sera kemewahan, biasanya mereka jadi kurang peduli dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Padahal, di saat ekonomi susah seperti sekarang ini, anggota DPR seharusnya lebih peka dan cepat tanggap terhadap aspirasi rakyat. Mereka seharusnya menjadi penyambung lidah bagi rakyat kecil yang suaranya seringkali tidak didengar. Dengan menghindari pemberian fasilitas mewah yang berlebihan, diharapkan para anggota DPR bisa lebih fokus untuk bekerja keras memperjuangkan kepentingan rakyat. Teman-teman, masalah tunjangan rumah DPR ini sebenarnya hanya satu dari banyaknya masalah di negara kita. Tapi masalah ini seharusnya jadi pengingat buat kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Kepada para anggota DPR, ingatlah bahwa jabatan yang kalian emban adalah sebuah amanah dari rakyat. Gunakanlah kesempatan ini untuk berbakti kepada negara, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Tunjukkan bahwa kalian benar-benar wakil rakyat yang peduli dan memahami kebutuhan rakyat. Teman-teman, mari kita awasi terus kinerja para wakil rakyat kita. Sampaikan aspirasi dan kritik kita melalui cara yang benar, karena suara kita sangat berarti bagi kemajuan bangsa ini.